Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bu Fatima dan Pak Ferry. Kami dari kelompok 4 RBL Fisika K01. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan hasil dari RBL kami, yaitu gerak pada berbagai macam lintasan miring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mateus Adityo Jansen Makarawung, NIM 1602301. Nama saya Azara Putri Ahmad dengan NIM 16023 Nama saya Baral Mazari dengan NIM 1602331. Nama saya Randy Adinata dengan NIM 1602351. Nama saya Slamet Abidin dengan NIM 1602371. Nama saya Dinda Rizky Fitriani dengan NIM 1602351. Nama saya Raden Ajeng Azara Retno Kusumo Coronagoro, NIM ke 1602301. Nama saya Yafizal Mutakin dengan NIM 1602336. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian presentasi tentang eksperimen konversi energi dan pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung. Untuk tujuan dalam eksperimen kali ini, pertama adalah untuk menyelidiki konversi energi potensial ataupun energi kinetik dan sebaliknya pada peristiwa gerak di bidang permukaan miring dan lengkung berdasarkan dari hasil percobaan yang kita lakukan dan dari perhitungan yang sudah dihitung secara teoritis. Kemudian yang kedua adalah menyelidiki pengaruh bentuk lintasan, kemudian sudut kemiringannya serta ketinggian awal pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan sebuah bidang. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dasar yang mendasari dari percobaan kami, di mana teori dasar ini dibagi dua bagian inti, yaitu kinematika dan juga konversi energi. Oke, pertama adalah kinematika, di mana kinematika yang disebutkan merupakan gerak benda tanpa memperhatikan suatu penyebab yang fokus pada gerak partikel dan juga mampu mempelajari gerak keseluruhan benda atau sistem non-titik melalui titik pusat masanya. Dan di sini kami menggunakan salah satu rumusnya, yaitu kecepatan rata-rata di mana delta S dibagi delta T, di mana V rata-ratanya kecepatan rata-rata, delta S yang merupakan perubahan posisi, dan delta T merupakan perubahan waktu. Selanjutnya merupakan konversi energi, di mana yang kami maksud ini adalah perubahan bentuk energi sesuai kebekalan energi yang menyatakan energi tidak diciptakan ataupun dimusnahkan, namun hanya berubah bentuk. Di mana di sini dapat dilihat di rumusnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di mana energi mekanik sendiri merupakan hasil dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di mana energi kinetik dirumuskan dengan 1/2 M dikali V kuadrat, dan energi potensial dirumuskan dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Di sini merupakan kelanjutannya, di mana dapat dilihat bahwa perubahan energi mekanik sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial yang sama dengan usaha gaya gesek, di mana dapat dijadikan pula energi kinetik total menjadi energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi, karena pada percobaan nanti akan ada gerak rotasi pada benda yang kami coba, di mana gerak rotasi energi kinetik gerak rotasi ini dirumuskan dengan setengah dikali momen inersinya benda dikali kecepatan sudut kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V dari kecepatan pusat massa benda dikuadratkan. Selanjutnya adalah metode. Sekarang pertama adalah alat bahan yang kami gunakan. Alat dan bahan yang kami gunakan pertama adalah gabus yang ada dua, gabus yang ketebalannya 5 cm dan gabus yang ketebalannya 2 cm. Yang 5 cm kami pakai 1 dan yang 2 cm kami pakai 2. Selanjutnya ada stick es krim, kami pakai 1 pak, lalu ada fiber, lalu ada kelereng, ada solder, ada double tip, ada lem fox, ada kertas, boleh dilanjut. Lalu ada gunting, penggaris, pensil, dan cat air. Selanjutnya adalah proses pembuatan lintasan. Yang pertama, gabus dengan ketebalan 5 cm dipotong menjadi 4 bagian. Bagian yang digunakan hanya satu. Kemudian, panjang dan tinggi kerangka diukur sehingga panjangnya 40 cm dan tingginya 25 cm. Untuk panjang lintasan lurus, disketsakan menggunakan pensil dan bantuan penggaris, digambar dari ujung tinggi gabus hingga ujung panjang gabus yang telah diukur. Untuk panjang lintasan bergelombang, disketsakan menggunakan pensil dan bantuan penggaris, digambar dari ujung tinggi gabus hingga ujung panjang gabus yang telah diukur. Dan hal yang sama dilakukan untuk panjang lintasan mirip cycloid, di mana lintasan disketsakan menggunakan pensil dan bantuan penggaris, digambar dari ujung tinggi gabus hingga ujung panjang gabus yang telah diukur. Dan yang terakhir, gabus dipotong menggunakan solder sesuai dengan sketsa lintasan miring yang telah diukur.
Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Percobaan dibagi menjadi 3 bagian, yakni dengan variasi bentuk lintasan, variasi kemiringan, dan variasi benda yang dilewati lintasan. Yang pertama adalah prosedur percobaan dengan variasi bentuk lintasan. Pertama-tama, siapkan bola besi berukuran kecil, kemudian lintasan harus memiliki kemiringan yang sama. Pada percobaan ini, kemiringan lintasan adalah 32 derajat. Selanjutnya, bola besi dilepaskan dari ketinggian maksimal lintasan yaitu 25 cm. Dan yang terakhir, ukur waktu yang dibutuhkan sampai bola menyentuh titik akhir lintasan. Yang kedua adalah prosedur percobaan dengan variasi kemiringan. Pertama-tama, siapkan bola besi berukuran kecil. Kemudian, untuk percobaan ini hanya lintasan lurus yang digunakan. Setelah itu, ubah kemiringan awal menjadi 58 derajat. Setelah itu, bola besi dilepaskan dari ketinggian maksimal lintasan. Dan yang terakhir, ukur waktu yang dibutuhkan sampai bola menyentuh titik akhir lintasan. Dan yang ketiga adalah prosedur percobaan dengan variasi benda. Pertama-tama, siapkan bola besi, kemudian gunakan lintasan lurus dengan kemiringan 32 derajat. Selanjutnya, bola besi dilepaskan dari ketinggian maksimal lintasan. Lalu, ukur waktu yang dibutuhkan sampai bola menyentuh titik akhir lintasan. Lakukan hal yang sama untuk lereng dengan mengulangi langkah 3 dan 4. Berikut adalah cuplikan video kegiatan dan percobaan yang kami lakukan. Selanjutnya adalah tabel-tabel yang didapat dari pengamatan. Yang pertama itu ada tabel-tabel dari variasi bentuk lintasan, benda yang dengan diameter 9,98 mm dan masanya 4,2 gram dengan kemiringan lintasan 32 derajat. Dari ketiga lintasan ini, semuanya memiliki kecepatan akhir yang sama, namun waktu tempuh dari ketiga lintasan ini berbeda dengan lintasan yang memiliki waktu tempuh lintasan melengkung. Lalu selanjutnya ada tabel dari variasi kemiringan dan ketinggian awal. Ini benda yang diuji masih sama yaitu bola perak dengan diameter 9,98 mm, massa 4,2 gram, dan kemiringan yang digunakan untuk variasi kemiringannya yaitu 97,99 derajat. Pada variasi kemiringan ini, karena kemiringan yang kita gunakan lebih besar, maka kecepatan akhir dari benda tersebut menjadi lebih besar. Lalu ada variasi ketiga yaitu dengan variasi benda. Pada variasi benda ini kita menggunakan dua benda uji dengan diameter 9,98 mm dan massa 4,2 gram. Lalu yang kedua adalah 15,96 mm dan massa 5,4 gram. Pada variasi benda ini kita menggunakan lintasan yang sama dengan kemiringan 32 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan perhitungan dari percobaan yang telah kami lakukan. Pertama-tama, kami meninjau perubahan energi mekanik pada percobaan ini. Energi mekanik yang pertama
dijadikan sebagai titik awal, yaitu pada titik mula-mula pada ketinggian awal, lalu energi mekanik kedua adalah ketika benda berada di posisi terakhir. Nah, seperti yang sudah dirumuskan sebelumnya, energi mekanik dapat ditulis sebagai energi potensial ditambah energi kinetik. Dan setelah itu dapat diuraikan kembali menjadi energi jadi MGH ditambah setengah momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat tambah setengah M dikali kecepatan pusat massa dikuadratkan. Nah, di posisi awal dan akhir kedua kuantitas ini harus sama. Nah, perhatikan bahwa pada titik awal benda sebelum bergerak, kita punya bahwa kecepatan sudutnya sama dengan 0 dan juga kecepatan pusat massanya juga sama dengan 0. Kemudian kita akan gunakan momen inersia dari benda adalah 2/5 mr kuadrat. Dikarenakan benda uji merupakan bola pijak, diasumsikan sebagai bola pijak. Kemudian kecepatan sudut dapat dirumuskan sebagai V per R atau kecepatan dibagi dari jadi bola. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan energi mekanik diperoleh, kita dapat memperoleh kecepatan gravitasi sama dengan 7 dikali kecepatan pusat massa kuadrat per 10 dikali selisih ketinggian. Dari persamaan diambil angka referensi kecepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga dapat diperoleh kecepatan pusat massa seharusnya adalah 1,87 meter per second pada ketinggian 0,25 meter dan 2,366 meter per second pada ketinggian 0,4 meter. Kemudian dapat diperoleh juga energi mekanik bola perak, yaitu 16,464 joule pada 0,4 meter dan 13,23 joule pada ketinggian 0,25 meter. Sedangkan energi mekanik kelereng adalah 21,168 joule pada ketinggian 0,4 meter. Dari tabel pada percobaan itu, sebelumnya diperoleh rata-rata kecepatan akhir benda pada ketinggian yang sama adalah 1,6622 meter per second. Sehingga diperoleh kecepatan gravitasi pada perbedaan ketinggian 0,25 meter adalah 7,73 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita akan cari kecepatan gravitasi yang diperoleh dari kecepatan pada perbedaan ketinggian 0,4 meter. Ada percobaan variasi kemiringan, diperoleh kecepatan gravitasi adalah 6,958 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan gravitasi yang diperoleh dari percobaan ini adalah 7,347 meter per second kuadrat. Nah, berikut adalah beberapa grafik atau visualisasi data dari energi potensial dan energi kinetik pada variasi percobaan. Dan seperti yang terlihat di sini ada variasi lintasan, bentuk lintasan lurus, bentuk lintasan lengkung, kemudian ada lintasan bergelombang, dan kemudian ada lintasan lurus yang memiliki kemiringan 58 derajat, dan yang terakhir adalah kelereng pada lintasan lurus kemiringan 32 derajat. Dapat dilihat di sini bahwa energi potensial dan energi kinetik senantiasa konsisten hasilnya, yaitu energi potensial senantiasa menurun dan energi kinetik senantiasa meningkat ketika bola turun memilih dari bidang. Oke, selanjutnya yaitu analisis. Setelah melakukan beberapa pengambilan data dan perhitungan, kita dapatkan analisis tentang percobaan kali ini, yaitu terdapat perbedaan antara hasil perhitungan dengan perhitungan teoritis. Penyebab dari perbedaan ini antara lain karena galat ketelitian alat ukur, kondisi percobaan yang tidak ideal, seperti lintasannya tidak murni licin sehingga terdapat gesekan yang menyebabkan adanya energi mekanik yang hilang sepanjang bola bergerak di lintasan. Berdasarkan tabel 1.1 sampai 1.3, dapat dilihat bahwa lintasan lengkung memiliki waktu tempuh paling singkat dan kecepatan akhirnya memiliki nilai paling tinggi di antara lintasan lainnya, yaitu sebesar 1,707 meter per second. Hal ini selaras dengan permasalahan Berkey-Stokron bahwa bola akan mengalami waktu tempuh paling singkat pada lintasan yang mendekati bentuk sikloid. Berdasarkan tabel 4 juga, saat massa benda dirubah, namun masih pada lintasan yang sama, didapat waktu tempuh kedua benda, yaitu kelereng dan bola bejal memiliki waktu tempuh yang sama, yaitu sebesar 0,4 sekon. Akan tetapi, benda yang bermassa lebih besar, yaitu kelereng, memiliki kecepatan akhir yang lebih besar, yaitu 1,1 sekon. Hal tersebut berdasarkan kekuatan energi mekanik. Saat massa benda meningkat, maka energi yang dihasilkan dari lintasan miring dengan sudut yang sama, maka massa benda dipengaruhi kecepatan saat mencapai titik bawah lintasan. Namun energi kinetik total akan besar untuk benda yang lebih masif, karena hukum kekalahan energi mekanik juga tidak sepenuhnya berlaku pada lintasan ini, karena terdapat galat-galat yang mempengaruhi percobaan, sehingga terdapat perbedaan kecepatan saat dua benda dengan massa yang berbeda diluncurkan dari atas bidang miring yang sama. Dari hasil percobaan, ditemukan kecepatan gravitasi sebesar 7,347 meter per second kuadrat, dengan galat sekitar 24,8% dibandingkan dengan nilai referensi 9,8 meter per second kuadrat. Pengamatan terhadap konversi energi mekanik menunjukkan bahwa energi kinetik dan potensial memiliki hubungan terbalik seiring berjalannya waktu. Saat bola diluncurkan dari lintasan lurus dengan kemiringan 32 derajat, energi kinetik awal adalah 0 dan terus bertambah hingga mencapai nilai maksimum 5,5248564 joule saat bola mencapai dasar lintasan. Sebaliknya, energi potensial awal sekitar 10,57812 joule dan terus berkurang seiring penurunan ketinggian. Hasil grafik menunjukkan konsistensi dalam konversi energi, di mana energi potensial selalu menurun, sedangkan energi kinetik selalu meningkat saat benda bergerak menuruni lintasan miring. Sesuai dengan prinsip bahwa energi potensial yang terkait dengan posisi
selalu meningkat saat benda bergerak menuju lintasan miring, sesuai dengan prinsip bahwa energi potensial yang terkait dengan posisi akan semakin rendah seiring penurunan ketinggian, sementara energi kinetik meningkat ketika benda mengalami kecepatan. Tentunya, terdapat perbedaan antara hasil perhitungan dengan hasil teoritis. Penyebabnya antara lain adalah karena galat ketelitian alat ukur, kondisi percobaan yang tidak ideal seperti lintasan tidak memiliki, sehingga terdapat gesekan yang menyebabkan adanya energi mekanik yang hilang sepanjang bola bergerak di lintasan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan yang dilakukan, konversi energi pada masing-masing variasi yang dilakukan dapat dilihat pada grafik, dan waktu tempuh benda yang tersingkat dicapai oleh benda yang bergerak pada lintasan lengkung mirip siloid, yang mana sesuai dengan solusi pada permasalahan Bragg-Histokron. Adapun kajian lebih lanjut mengenai permasalahan Bragg-Histokron dapat dilihat pada data. Sekian dari presentasi RBL kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam satu dan lain hal. Akhir kata dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.